Hai semua, kembali ke Black Stories. Suatu hari seorang psikiater kedatangan pasien, seorang mahasiswa yang raganya sering dirasuki oleh jiwa yang berbeda. Jiwa itu seakan mengendalikannya dan berniat untuk menguasai dirinya. Tidak hanya itu, jiwa tersebut senang berpindah-pindah demi tujuan tertentu. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita Citable Flash 2023 selengkapnya. Cerita diawali dengan seorang dokter bernama Daniela bersama seorang dokter patologi yang sedang membuka sebuah kantong jenazah. Mereka terkejut melihat kondisi jenazah yang cukup parah. Setelah memeriksanya, Denny keluar ruangan. Sementara dokter patologi melanjutkan tugasnya untuk membedah mayat tersebut. Saat di luar ruangan, Denny bertemu seorang petugas keamanan bernama Miss. Miss bilang kalau teman Denny dirawat di bawah. Miss memintanya untuk berhati-hati. Teman adalah yang paling berbahaya. Setelah itu, Denny menuju ke keamanan bangsal kejiwaan. Tempat itu merupakan sekolah kedokteran Miskatonic Arkham di Massachusetts. Saat itu, Daniela membawa dua orang perawat kejiwaan untuk menemui temannya yang dirawat di sana. Saat masuk ke ruangan itu, temannya Dr. Elizabeth terlihat berbicara sendiri. Ia bilang, potong kepalanya, hancurkan tubuhnya. Aku harus menyelesaikan itu. Beth bertanya pada Denny, apakah dia benar-benar sudah mati dan mayatnya telah dikremasi? Denny bilang mayatnya sedang diotopsi. Beth mulai panik. Kedua petugas itu menahannya. Beth bilang dia masih bisa mendapatkannya. Namun Denny bilang dia telah mati. Denny meminta kedua perawat itu untuk melepaskan Beth. Beth meminta agar Denny mempercayainya. Beth bilang jika kali ini dia mendapatkannya, itu untuk selamanya. Beth menceritakan yang terjadi dari awal. Awalnya dia memiliki segalanya. Praktek psikiater yang sukses, suami yang ideal, dan kehidupan yang indah. Namun pada saat itu, Beth sedang menangani seorang pasien bernama Profesor Fish. Setelah sesi dengannya selesai, tak berapa lama ada seorang pemuda bernama Asa Wade datang dan ingin berbicara dengannya. Namun Beth bilang seharusnya ia membuat janji terlebih dahulu. Saat itu Fish tiba-tiba datang. Asa terkejut lalu memegang tangan Beth. Fish ternyata ingin mengambil rokoknya. Setelah dia pergi, Asa memperkenalkan diri. Ia adalah mahasiswa di Miskatonic. Ia telah membaca buku Beth mengenai pengalaman meninggalkan raga. Beth yang tertarik dengan hal itu kemudian memintanya masuk. Saat duduk, Asa terlihat gelisah. Saat sedang berbicara, ponsel Asa berdering. Beth memintanya untuk menjawab telepon itu. Namun Asa bilang ia takut berbicara dengan yang menelpon. Ia tidak tahu bagaimana itu terjadi. Namun seolah si penelpon memiliki kuasa terhadap Asa. Dan sekarang si penelpon ingin merasuki raga Asa lagi. Beth bertanya siapa dia. Asa bilang kalau itu ayahnya. Asa menjawab telepon itu. Asa bilang kalau dia tidak mau berbicara dengannya karena sekarang ia sedang bersama seseorang yang akan membantunya. Setelah itu, Asa bangun. Ia tampak berbeda, seakan dia orang lain. Asa bertanya, apakah aku sakit? Beth bertanya kembali, apakah Asa ingat percakapan mereka barusan? Asa bertanya tentang apa? Beth bilang tentang Asa yang memiliki pengalaman meninggalkan raga. Asa yang berbeda ini malah bilang agar Beth tidak mempercayai pemuda yang suka asal bicara. Asa kemudian meminta rokok pada Beth. Beth bilang ini kantor medis dan tidak ada rokok di sini. Asa kemudian bergumam kalau ia benci dunia modern. Saat Beth sedang mengambil kartu nama, Asa melihat bokong Beth. Asa mendekati Beth dan tiba-tiba memegang selangkangan Beth. Beth terkejut. Asa kemudian pergi. Semenjak saat itu, Beth hanya memikirkan Asa saja. Saat sedang makan malam di rumah, Beth menceritakan tentang Asa pada suaminya Edward Derby. Setelah itu mereka pun mengobrol sambil bercanda. Malam itu, Beth dan Edward pun berhubungan. Awalnya Beth tidak begitu menikmatinya, namun ia terbayang Asa dan begitu menikmati berhubungan badannya. Saat kembali sadar kalau ia sedang berhubungan dengan suaminya, Beth terkejut. Keesokan harinya, saat akan berangkat ke tempat prakteknya, Beth kembali mengingat Asa. Ia pun memutuskan untuk ke rumahnya. Karena tidak ada orang, ia mencoba membuka pintunya. Ternyata pintunya tidak terkunci. Beth pun masuk ke dalam. Ia memeriksa rumah itu
dan melihat buku karyanya, serta foto Asa bersama ayahnya. Beth mendengarkan suara dan memeriksa asal suara itu. Pria itu adalah ayah Asa, yaitu Ephraim Wade. Dia menderita penyakit jantung yang cukup serius. Saat itu, Ephraim mengenal Beth dan mengetahui namanya. Beth bertanya bagaimana ia tahu namanya. Ephraim bilang ia mengenali wajah Beth dari buku karyanya. Ia juga telah menebak kalau Beth pasti datang. Ephraim menjelaskan Asa kabur beberapa hari yang lalu, dan dia merupakan anak tak berguna. Ephraim bilang kalau ia menderita stroke, serangan jantung, dan kanker. Beth melihat sebuah buku aneh di sana. Beth tanya, buku apa itu? Ephraim menjawab dengan kasar kalau itu bukan urusannya. Beth menjelaskan kalau Asa menemuinya dan ia butuh pertolongan. Beth menegaskan akan berbahaya jika Asa tinggal tanpa pengawasan serta dengan kondisi Ephraim yang seperti ini. Ephraim juga bertindak mesum dengan memasukkan jarinya ke sela jari Beth. Beth terkejut dan ingin pergi. Sebelum pergi, Beth meminta agar Ephraim menyampaikan pada Asa untuk menghubunginya. Ephraim tiba-tiba mengeluarkan pisau dan mengancam Beth agar pergi. Saat itu, Ephraim batuk dan mulai lemas. Beth ingin membantunya, namun Ephraim malah melukai tangan Beth dan memintanya untuk pergi. Beth pun segera pergi. Keesokan harinya, seorang pria bernama Crowley sedang berkonsultasi dengan Beth tentang masalah asmaranya. Tapi Beth masih memikirkan tentang Asa. Saat itu, Beth menyarankan untuk mencoba terapi hipnotis. Crowley setuju. Beth pun melakukan hipnotis pada Crowley. Saat itu, Beth mendengar bunyi ketukan pintu. Beth segera membuka pintu, dan itu adalah Asa. Beth meninggalkan sebentar Crowley yang masih dalam pengaruh hipnotis. Asa bilang kalau ia berusaha kabur dari ayahnya, karena ayahnya ingin raga Asa. Beth bilang kalau dia akan membawa Asa ke Miskatonic, setelah itu menghubungi polisi. Beth mencoba menenangkan Asa. Beth memintanya menunggu, sementara ia akan menyelesaikan hipnoterapinya pada Crowley. Beth kemudian menjelaskan pada Crowley untuk menghentikan sesi ini karena ia harus segera mengantarkan pasiennya ke rumah sakit. Saat keluar ruangan, Asa sudah tidak ada lagi. Beberapa saat kemudian, Beth sudah berada di rumahnya. Saat ingin bermesraan dengan suaminya, Asa menelpon Beth. Asa terdengar panik saat itu. Asa bilang ia sedang berada di rumah dan ia tidak bisa menghentikan ini. Lalu teleponnya terputus. Beth memutuskan untuk ke rumah Asa. Awalnya Edward menghentikan Beth dan meminta Beth menghubungi polisi. Namun Beth tetap ingin pergi. Malam itu Beth pun tiba di rumah Asa. Ia langsung masuk ke rumah itu dan melihat Ephraim sudah tergeletak di lantai. Beth menghubungi 911 dan bilang ada yang terkena serangan jantung. Namun Asa langsung melempar ponsel Beth. Asa bilang kalau dia yang membutuhkan bantuan, bukan Ephraim. Asa mengambil pisau dan ingin membunuh Ephraim. Namun Beth mencoba menenangkannya. Beth meminta pisau yang dipegang Asa, lalu menyimpan pisau itu. Beth kemudian mengambil obat Ephraim yang ada pada Asa dan mencoba menyelamatkan Ephraim. Namun sepertinya Ephraim telah mati. Asa bilang kalau itu bukan ayahnya. Sesuatu itu awalnya mencuri kehidupan ayahnya dan sekarang ingin mencuri hidupnya juga. Beth menyarankan agar mereka menghubungi polisi. Namun Asa mengambil pisau tadi. Asa bilang kalau otaknya harus dikeluarkan dari kepalanya. Jika sesuatu itu berhasil merasuki pikirannya lagi, maka ini akan berakhir. Dan satu-satunya cara adalah memotong kepalanya, lalu membakarnya. Ephraim pun akhirnya tewas. Jiwa Asa dan Ephraim bertukar tubuh. Dan yang ada di tubuh Asa adalah jiwa Ephraim. Beth ingin membawa Asa ke rumah sakit untuk melakukan observasi padanya. Guys, untuk selanjutnya, kita akan sebut Asa sebagai Ephraim. Ephraim bilang kalau ia telah menemui dokter, tabib, penjual ramuan, dan banyak pendeta. Beth bertanya apakah mereka menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Asa. Ephraim bilang tidak, melainkan setan memaksanya untuk melakukan itu. Namun Beth menjelaskan Asa mengalami perubahan kepribadian. Ephraim terus mendekati Beth. Beth terlihat mulai tergoda, dan mereka pun berhubungan badan. Setelah itu, mereka berdua pun tiba-tiba kejang. Saat sadar, jiwa Beth berada dalam tubuh Asa, sementara jiwa Ephraim ada dalam tubuh Beth.
Beth kembali sadar dan jiwanya sudah berada di tubuhnya lagi. Beth benar-benar bingung dengan ini. Ternyata sekarang Ephraim pun bisa bertukar tubuh dengan Beth. Saat itu, tubuh Ephraim sudah tidak ada lagi di lantai. Ephraim pun segera mengejar Asa yang berada di tubuhnya. Sementara Beth mengambil buku iblis yang ada di meja dan melihat isinya. Beth sadar kalau ada ruangan di bawah itu. Saat menggeser karpetnya, ternyata ada sebuah pintu di sana. Saat membuka pintu, Asa yang ada dalam tubuh Ephraim datang dan mendekati Beth. Ia bilang kalau dia adalah Asa. Beth pun berlari ketakutan, sementara rumah Ephraim terbakar. Setelah kejadian itu, Beth menemui Danny. Beth menceritakan tentang pikiran dari Asa yang merasukinya, dan itu terasa sangat sakit. Danny berpikir rasa sakit itu merupakan rasa bersalah Beth karena memiliki perasaan terhadap pasiennya, sementara ia mencintai suaminya. Ditambah lagi, Beth merupakan dokter berdedikasi. Namun Beth bilang, Asa seperti berbicara dalam bahasa yang aneh, lalu Beth merasa berada dalam tubuhnya. Danny bilang itu adalah rasa bersalah Danny untuk menutupi hubungan yang ia lakukan dengan pasiennya, kemudian menyalahkan pasiennya. Danny mencoba menenangkan Beth. Danny meminta agar Beth berbicara dengan suaminya tentang ini. Keesokan harinya, Beth pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Edward sedang bersama detektif Ledger dan Officer Huxley. Ledger bertanya, apakah Beth ke rumah Ephraim semalam? Beth menjelaskan kalau Asa menghubunginya semalam karena ada hal darurat. Ledger bilang itu sesuai dengan yang dikatakan Asa. Ledger juga memberikan ponsel Beth yang sebelumnya dibuang Asa. Huxley menjelaskan kalau ponsel Beth ditemukan oleh pemadam kebakaran dan telah terjadi kebakaran besar di rumah itu. Asa mengatakan kalau Beth pergi dari rumah itu sebelum kebakaran terjadi. Sementara Asa bilang kalau Ephraim menghilang semenjak beberapa hari yang lalu. Sebelum pergi, Ledger bertanya, ada panggilan darurat 911 dari ponsel Beth malam itu, dan dari nomor itu mengabari seseorang terkena serangan jantung. Beth berbohong dan bilang kalau ia salah mendiagnosa Asa dengan mengira kalau ia terkena serangan jantung. Padahal itu hanya serangan panik saja. Setelah itu, Ledger dan Huxley pun pergi. Setelah mereka pergi, Edward merasa cemas pada Beth. Beth pun menjelaskan pada Edward kalau ia berhubungan badan dengan pasiennya. Edward melihat bercak darah yang ada di leher Beth. Edward yang kesal pergi dan tidak ingin melihat Beth sementara waktu. Setelah itu, Beth pun pergi dan tinggal di tempat prakteknya. Beberapa saat kemudian, Ephraim datang. Beth memberikan isyarat kalau ia ingin berhubungan badan dengan Asa. Ephraim mendekatinya, lalu menciumnya. Ternyata itu hanya mimpi saja. Keesokan harinya, Beth baru saja menyelesaikan sesinya dengan pasiennya. Setelah itu, Beth menghubungi Edward dan ingin kembali pulang. Ia ingin memperbaiki hubungannya dengan Edward. Beth pun melewati sesinya dengan Profesor Fish. Beberapa saat kemudian, Beth pun tiba di rumah. Ia kemudian mandi. Di sisi lain, Ephraim berada di sebuah ruangan dan memborgol tangannya sendiri. Setelah itu, Ephraim menelpon Beth. Beth pun menjawab teleponnya. Beth ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Ephraim kemudian membaca mantra. Ephraim dan Beth pun bertukaran jiwa lagi. Beth yang sekarang berada di tubuh Asa merasakan bau menyengat. Ia pun memeriksa sekitar situ. Ia pun terkejut melihat gambar setan gurita di sana. Beth melihat obat yang sebelumnya terjatuh di sela lantai di atas. Ternyata Beth berada di basement rumah Ephraim. Beth pun kemudian menghubungi Danny. Karena sekarang ia berada dalam tubuh Asa, ia terpaksa bilang kalau dirinya adalah teman Beth. Ia menjelaskan kalau Beth butuh Danny, sama seperti Danny membutuhkannya. Jika Danny tidak datang, maka Beth akan mati. Danny pun setuju untuk datang. Beth kemudian mengatakan alamat rumah Ephraim dan menjelaskan kalau Beth berada di basement. Di sisi lain, Ephraim sedang bersantai. Tepat saat itu, Edward datang. Edward bertanya apa yang ingin Beth bicarakan. Ephraim meminta rokok pada Edward. Edward bilang kalau Beth tidak merokok, tidak minum alkohol, serta tidak tidur dengan kliennya. Namun Ephraim bilang kalau dia adalah Beth. Lalu Ephraim mulai menggoda Edward. Ephraim mengambil pisau yang disembunyikan di balik sofa
lalu mengoyak celana dalam Edward. Ephraim melepas tali dari baju tidurnya dan melilitkannya di leher Edward. Kemudian mereka pun berhubungan badan. Di sisi lain, Danny telah di basement rumah Ephraim. Beth menjelaskan kalau ia terjebak di tubuh Asa. Beth juga menunjukkan ritual yang dilakukan di dalam basement itu. Lalu Beth menjelaskan, sebelumnya Asa ingin menghancurkan otak Ephraim sebelum merasukinya sebanyak 3 kali. Karena setelah itu, Ephraim akan menguasai tubuh itu selamanya. Danny tidak percaya. Danny bertanya, jika ia adalah Beth, di mana tubuh Beth? Beth teringat kalau tubuhnya sedang berada di rumah. Beth kemudian menghubungi pusat bantuan 911 dan bilang kalau suaminya dalam bahaya. Beberapa saat kemudian, Ledger dan Huxley datang ke rumah Edward. Huxley bilang kalau mereka mendapat laporan KDRT. Edward bertanya, laporan dari siapa? Ephraim menjelaskan kalau itu pasti laporan dari salah satu pasiennya. Ledger kemudian mengajak Edward ke ruang lain untuk bicara. Kembali ke basement. Danny sadar kalau itu adalah pasien yang diceritakan Beth sebelumnya. Beth kembali menjelaskan, ini merupakan ritual untuk mengambil alih tubuh orang lain, dan dibutuhkan pengorbanan untuk itu, sehingga ia bisa berpindah dari tubuh ke tubuh lainnya. Danny meminta Asa untuk diam, atau ia akan memasukkannya ke Miskatonic. Beth kembali menjelaskan kalau pertukaran jiwa terjadi 3 kali. Namun setelah itu, pertukaran itu terjadi selamanya. Dan Beth memiliki satu kesempatan lagi. Melihat Asa yang terus berbicara aneh, Danny ingin menghubungi polisi. Beth kemudian membuka jari tangannya. Mereka memiliki kebiasaan akan menggenggam tangan mereka. Ephraim yang telah kembali ke tubuh Asa pun bertanya, siapa Danny? Di sisi lain, Beth juga telah kembali ke tubuhnya. Ia merasa lega karena Edward baik-baik saja. Beth bilang pada polisi itu kalau dia dan suaminya sedang melakukan rekonsiliasi. Setelah itu, Ledger dan Huxley pun pergi dari sana. Kembali ke basement. Danny bertanya apakah Asa mengingat percakapan mereka. Ephraim hanya bilang, kau pasti seorang dokter juga. Ephraim mengambil kunci borgol yang ia sembunyikan, lalu membuka borgolnya. Danny bilang, Asa baru saja menghubunginya dan memintanya untuk datang. Namun Ephraim bilang kalau ia tidak mengenal Danny, jadi ia tidak mungkin menghubunginya. Danny bertanya, apakah Asa mengenal Beth? Ephraim bilang kalau Beth mengenalnya. Ephraim meminta Danny untuk keluar dari rumahnya. Danny bertanya di mana Beth. Ephraim bilang kalau Beth sedang di rumahnya bersama Edward. Danny pun segera pergi dari situ. Kembali ke rumah Edward. Edward tanya, apakah Beth ingin melanjutkannya? Beth bingung. Ia bertanya, melanjutkan apa? Edward menjelaskan kalau barusan mereka melakukan hubungan badan dan baru kali ini ia merasa sangat puas. Beth kemudian meminta agar Edward pergi ke Shelter Island dan jangan sampai dia tahu keberadaan Edward. Edward tanya, siapa dia? Beth lalu bilang, jika ia melakukan ini lagi, ini akan menjadi selamanya. Beth tidak ingin Ephraim memiliki Edward. Setelah itu, Beth pun segera pergi. Malam itu, Beth pergi ke tempat prakteknya. Ia menuliskan surat untuk Edward. Setelah itu, Beth ingin bunuh diri dengan melompat dari tempat prakteknya. Tepat saat itu, Ephraim datang. Beth bertanya apa yang terjadi pada Asa. Ephraim bilang jika ia beruntung, ia akan mati di tubuh pria tua itu. Namun ada tempat yang lebih buruk untuk dia berada. Beth bertanya siapa dia sebenarnya. Ephraim bilang kalau ia juga tidak ingat siapa dia. Awalnya ia berpikir kalau dia adalah pria, karena ia suka berdominasi. Namun setelah masuk ke tubuh Beth, ia meragukan itu. Akhirnya kita tahu guys, kalau sebenarnya yang ada di dalam tubuh Ephraim sebelumnya adalah jiwa yang lain. Sehingga dapat disimpulkan kalau yang ada dalam tubuh Asa sekarang bukanlah Ephraim, melainkan jiwa yang lain itu. Beth bilang saat jiwa itu menyebutkan mantranya, Beth akan melompat. Sehingga ia akan mendapatkan tubuhnya saat menuju kematian. Jiwa itu mengeluarkan sebuah pisau dan meletakkannya di meja. Ia bilang Beth bisa hidup seperti sebelumnya kalau Beth benar-benar bisa membunuhnya sebelum ia mendapatkan tubuh Beth. Beth segera mengambil pisau tersebut. Saat memegang pisau itu, pantulan cahaya dari lampu mengenai wajah dari tubuh Asa. Lalu Beth mengajaknya bicara sambil memainkan cahaya itu di wajah dia. Ternyata Beth mencoba menghipnotisnya. Free. Beth segera turun sambil membawa pisau untuk memastikan kalau jiwa itu sudah mati. Dan ternyata tubuh Asa masih bergerak dan jiwa itu belum mati. Beth pun segera naik ke mobilnya.
Beth keluar dari mobil dan melihat tubuh Asa masih hidup. Tepat saat Beth membantai tubuh Asa, polisi datang dan menghentikannya. Kita kembali ke masa sekarang. Beth bilang pada Danny kalau ia tidak membunuh Asa, melainkan makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Beth meminta Danny agar menghancurkan otaknya. Di sisi lain, dokter patologi ingin membedah jasad Asa yang hancur. Kembali ke bangsal, Danny bilang ia akan berusaha menghancurkan otak dari tubuh Asa. Kembali ke ruang bedah, jiwa itu mulai sadar. Jiwa itu kemudian membaca mantra. Beth dan tubuh Asa pun mulai kejang-kejang. Tubuh Asa terjatuh ke lantai. Dokter itu ketakutan dan berlari meninggalkan ruangan itu. Mace kemudian masuk ke ruangan tersebut. Ia terkejut melihat tubuh Asa yang telah hancur masih hidup. Di sisi lain, tubuh Beth sudah dirasuki oleh jiwa itu lagi. Jiwa itu bertanya, "Di mana aku?" Sementara Beth yang terjebak di tubuh Asa yang telah hancur, merangkak keluar sambil meminta agar dikeluarkan dari tubuh ini. Kembali ke bangsal, Danny bertanya apakah Beth tidak tahu apa yang terjadi. Danny melihat sikap Beth yang berubah. Danny bilang Beth dalam masalah serius karena telah membunuh pasiennya. Namun jiwa itu bilang kalau ia dalam pengaruh obat. Jiwa itu bertanya bagaimana cara Danny menyembuhkannya. Jiwa itu juga memegang selangkangan Danny. Danny bilang ia melihat gangguan skizofrenia yang sama pada Asa sebelumnya. Jiwa itu tiba-tiba mencium Danny. Danny menghentikan lalu menutup nama yang ada di pakaiannya. Danny bertanya siapa namanya. Namun jiwa itu tidak menjawabnya. Tepat saat itu, Mace datang dan memintanya untuk ikut dengannya. Danny kemudian meminta pada kedua perawat untuk menjaga Beth. Mace menunjukkan tubuh Asa yang merangkak. Tubuh Asa yang hancur itu bilang kalau dia adalah Beth. Danny langsung mendekati. Ia akhirnya sadar kalau sekarang Beth sudah bertukar jiwa dan sekarang berada di tubuh Asa yang telah hancur. Danny meminta dibawakan peralatan medis. Ia pun mencoba memberikan kejut jantung pada tubuh Asa. Beth yang ada di tubuh Asa pun tidak bergerak lagi. Danny sangat sedih karena tidak bisa menyelamatkan Beth. Di bangsal, jiwa itu mencoba mempengaruhi kedua perawat itu agar bisa keluar. Tepat saat itu, Danny datang. Danny meminta kedua perawat itu untuk mengurus tubuh Asa. Danny bertanya pada jiwa itu, "Siapa kamu?" Jiwa itu bilang kalau dia adalah Beth. Namun Danny sudah tahu kalau ada jiwa lain di tubuh Beth. Danny bilang ia bisa mengurungnya di sini hingga jiwa itu mati. Jiwa itu pun menyerang Danny dan melukai lehernya. Karena berhasil mendapatkan darah Danny, ia pun bisa berpindah ke tubuh Danny. Jiwa itu kemudian membaca mantra. Di sisi lain, perawat membawa jasad Asa. Tepat saat itu, Danny dan jiwa itu keluar dari bangsal sambil saling menyerang. Mace kemudian memukul tubuh Beth dan menyelamatkan Danny. Ternyata jiwa itu telah berpindah ke tubuh Danny. Dan Danny sekarang berada dalam tubuh Beth. Danny yang ada dalam tubuh Beth menjelaskan kalau dia adalah Danny. Jiwa itu meminta Mace menembak Beth. Senjata itu terjatuh ke arah Danny. Danny pun segera mengambilnya. Saat itu, Beth yang berada di tubuh Asa bangun. Beth meminta agar Danny membunuhnya. Setelah itu, jiwa itu kembali membaca mantra dan berpindah lagi ke tubuh Beth. Danny pun kembali ke tubuhnya lagi. Jiwa itu menodongkan senjata pada mereka. Give me the gun, Dr. Dunn. Mace pun tewas. Saat ingin menembak Danny, peluru di senjata itu habis. Danny kemudian menyerang jiwa itu. Mereka pun saling mencekik. Danny melihat pisau bedah yang terjatuh dari tubuh Asa. Ia mengambil pisau itu dan ingin menusuk jiwa tersebut. Namun jiwa itu berhasil menahannya. Jiwa itu kembali membaca mantra lagi. Setelah kejadian itu, Edward menemui Danny di rumah sakit. Danny menjelaskan tentang kondisi Beth dan mencoba menenangkan Edward. Edward bilang, Danny dan Beth sudah seperti saudari. Danny bilang, Edward boleh datang kapan saja ia mau. Saat Edward akan pulang, Danny bilang ia melihat mata Beth sebelum ia kehilangan pikirannya. Saat itu Beth paham siapa dirinya sebenarnya. Danny juga bilang kalau ia dan Beth lebih dari saudari. Mereka adalah teman. Danny mencium pipi Edward. Edward pun segera pergi dari situ. Sementara Danny kembali masuk ke ruangannya. Dan ternyata itu bukanlah Danny, melainkan jiwa itu yang telah merasuki tubuh Danny. Sementara jiwa Danny berada di tubuh Beth.
Nah, itu tadi alur cerita Suitable Flash selengkapnya. Berikutnya masih banyak film thriller dan horor yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe Black Stories dan Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.